Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira Permana Aula Ilham dengan NIM 2020 1011 0311 322 dari kelas Hukum E. Dan Saya Muhammad Irzul Adi Saputra dengan NIM 2020 10 1103 11284 dari Hukum kelas E. di sini kita akan menjelaskan dan sekaligus memberi contoh adegan tentang kejahatan terhadap benda. Dalam hal ini kita akan mencontohkan kejahatan terhadap benda dengan cara melakukan pencurian laptop dan HP. Untuk lebih lengkapnya akan kita saksikan sebagai berikut. Setelah melihat contoh kasus yang saya dan teman saya praktekkan, kami juga akan menjelaskan pengertian dari beberapa tindak kejahatan terhadap benda, seperti pencurian, penggelapan, penadahan, pemalsuan, pemerasan dan pengancaman, serta penghancuran dan pengerusakan. Yang pertama ada pencurian. Pengertian dari pencurian yaitu kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaan. Hal ini termuat di dalam pasal 362 sampai 367 KUH Pidana. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Dan untuk mendapatkan batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi barang siapa mengambil suatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Ada pula unsur dari pencurian. Berdasarkan bunyi pasal 362 KUH Pidana tersebut, dapat kita lihat unsur-unsurnya. Yang pertama ada mengambil barang. Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim istilah pencurian apabila orang mencuri barang seperti misalnya bir atau botol-botol atau suatu barang seperti mobil atau kendaraan yang lainnya yang dibawa ke tempat lain dengan melawan hukum. Yang kedua ada unsur yang diambil harus sesuatu barang. Kita ketahui bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja yang dapat digunakan atau dinikmati untuk membutuhkannya. Yang ketiga ada barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut. Yang keempat, pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum atau melawan hak. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, di mana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ada pula macam-macam jenis pencurian. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis pencurian tersebut, apabila kita melihat dalam kitab undang-undang hukum pidana, ada beberapa jenis mengenai pencurian. Di antaranya yaitu ada pencurian ternak, ada pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya, pencurian pada waktu malam, pencurian oleh 2 orang atau lebih bersama-sama, pencurian dengan jalan membongkar atau merusak, pencurian dengan perkosaan, dan pencurian ringan. Lalu ada pemerasan. Pengertian pemerasan merupakan salah satu tindak pidana disertai ancaman guna mencari keuntungan dirinya sendiri maupun orang lain. Dasar hukum mengenai pemerasan diatur dalam pasal 368 sampai dengan pasal 371 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara umum, tindak pidana yang disebut dengan pemerasan diuraikan dalam pasal 368 ayat 1 dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Dalam ketentuan pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut. Ayat 1 menjelaskan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ayat 2, ketentuan pasal 365 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 berlaku dalam tindak pidana ini. Ada pula unsur dari pemerasan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 368 ayat 1 dan pasal 369 ayat 1 KUH pidana, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pemerasan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat subjek hukum yang melakukan perbuatan. Yang kedua, maksud dilakukannya suatu perbuatan, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain. Yang ketiga, perbuatan dilakukan secara melawan hukum. Yang keempat, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang milik orang itu atau milik orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Yang kelima, ada selain dengan ancaman kekerasan, dapat juga dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik secara lisan atau tertulis dengan ancaman akan membuka rahasia. Yang keenam, perbuatan tersebut dengan pemerasan. Yang ketujuh, sanksi pidana terhadap pemerasan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Sedangkan apabila dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik, maka diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang ketiga, ada pengancaman. Pengertian pengancaman menurut KPBI yaitu merupakan menyatakan maksud, niat, rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak, bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP sama-sama merupakan pemerasan. Perbedaannya hanya terletak pada cara-cara yang digunakan dalam kedua tindak pidana tersebut. Tindak pidana dalam pasal 368 KUHP yang lazim disebut pemerasan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan tindak pidana dalam pasal 369 KUHP yang lazim disebut sebagai pengancaman menggunakan cara pencemaran baik lisan maupun tertulis. Di dalam KUHP pasal 369 ayat 1 menyebutkan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa
seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi bagi para pelaku, pengancaman bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun. Ada pula yang pertama ada unsur-unsur objektif yang meliputi unsur-unsur orang lain dengan ancaman pencemaran nama baik dan untuk menghapus piutang. Yang kedua ada unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Melihat unsur-unsur pasal 369 atau 368 KUHP, tampak jelas bahwa bangunan hukum antara kedua tindak pidana tersebut mempunyai esensi yang sama, yaitu memeras orang lain. Hanya kedua tindak pidana tersebut menggunakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai maksudnya. Yang keempat ada penghancuran dan pengerusakan. Pengertian dari penghancuran dan pengerusakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengerusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan. Maksud dari penghancuran dan pengerusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengerusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat. Dengan terjadinya pengerusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Ada pula unsurnya. Supaya pelaku tindak pidana pengerusakan dapat dimintai pertanggungjawaban, maka menurut pasal 406 KUHP harus dibuktikan bahwa yang pertama, bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu. Yang kedua, bahwa pembinasaan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Yang ketiga, ada bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal ini tidak saja mengenai barang tetapi juga mengenai binatang. Apabila unsur-unsur dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak pidana ini sebagai berikut. Unsur pasal 406 ayat 1. Yang pertama ada unsur objektif yang meliputi menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang dan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur subjektifnya yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. Lalu ada unsur-unsur dalam pasal 406 ayat 2, di mana unsur objektif meliputi membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan seekor hewan atau barang dan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dan kemudian unsur subjektifnya yang meliputi dengan sengaja dan secara melawan hukum. Ada pula macam-macamnya, yaitu maka untuk lebih jelasnya akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengerusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengerusakan dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama ada penghancuran atau pengerusakan dalam bentuk pokok. Yang kedua, penghancuran atau pengerusakan ringan.
Yang ketiga, penghancuran atau pengrusakan bangunan, jalan kereta api, telegraf, telepon, dan listrik, atau sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum. Yang keempat, ada penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja. Yang terakhir, ada penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. Kemudian ada pula penggelapan. Penggelapan itu merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik dalam kurung pencurian, menguasai atau digunakan untuk tujuan lain. Dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Terus jenis-jenis tindak pidana penggelapan yaitu tindak pidana penggelapan dalam KUHP pidana ini terdiri atas beberapa bentuk, yaitu tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau penggelapan biasa, terus penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberat, dan penggelapan dalam keluarga. Terdapat pula unsur subjektif. Yang pertama, perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barang siapa, warga negara Indonesia, nakoda, pegawai negeri. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang diatur dengan masyarakat kejiwaan. Ketiga, ketentuan mengenai pidana denda yang hanya manusia yang mengartikan nilai uang. Mengenai unsur objektif, bahwa unsur objektif ditafsirkan pada satu tempat, waktu, dan keadaan. Artinya tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat di mana ketentuan pidana berlaku, belum daluarsa dan merupakan tindakan tercela. Jadi, didasarkan pada penjelasan tersebut di atas, yang dimaksud unsur subjektifnya adalah manusia atau si pelaku penindak. Sedangkan unsur objektifnya itu diartikan sebagai tindakan yang didasarkan pada waktu dan tempat keadaan. Kemudian ada pula penadahan. Penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan dengan cara membeli, menjual, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, dan menyimpan barang. Ada pula jenis-jenisnya, itu satu, penadahan sebagai kebiasaan. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 481 KUHP pidana yang menyatakan barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukarkan, mengirim gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang kedua, yang berasal dapat dicabut hanya tersebut dalam pasal 35 nomor 1 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. Penadahan ringan ini punya jenis tindak pidana ini diatur dalam pasal 482 KUHP pidana yang menyatakan diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379. Berdasarkan ketentuan pasal 482 KUHP pidana di atas tersimpul bahwa penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP pidana itu akan menjadi penadahan ringan apabila perbuatan yang diatur dalam pasal 480 KUHP pidana itu dilakukan terhadap barang-barang hasil dari tindak pidana pencurian ringan, berasal dari tindak pidana penggelapan ringan, atau dari penipuan ringan. Unsur-unsurnya itu tindak pidana penadahan diatur dalam ketentuan pasal 480 KUHP pidana yang menyatakan diancam
dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60 karena penadahan ke-1. Barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menggadaikan, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan kedua. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Unsur objektifnya itu perbuatan kelompok membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau kelompok untuk menarik keuntungan dari menjual, menyewa, menukar, menggadaikan, mengangkat, menyimpan, dan menyembunyikan. Objeknya adalah suatu benda yang diperoleh dari suatu kejadian. Unsur subjektifnya itu yang diketahuinya, yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda tersebut didapat dari sebuah kejahatan seseorang terbukti atau dinyatakan sebagai penadah jika memenuhi unsur-unsur dalam pasal 480 KUHP pidana, khususnya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal 480 KUHP pidana apabila ia membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, maka ia disebut sebagai penadah. Terus ada pula pemalsuan. Pemalsuan adalah proses pembuatan beradaptasi, meniru atau benda statistik atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Terus macam-macam jenisnya itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengatur tindak pidana pemalsuan dalam beberapa jenis, yaitu sumpah palsu dalam pasal 242, terus pemaksaan mata uang, pemalsuan mata uang untuk kertas atau uang kertas negara dan uang kertas bank dalam pasal 244, 252. Pemalsuan materai dan cap atau merek pada pasal 253 dan 262. Terus pemalsuan surat dalam pasal 263 sampai 276, laporan palsu dan pengaduan palsu dalam pasal 220. Unsur-unsur dari pasal 263 jika diuraikan berdasarkan teori hukum pidana, maka dapat dilihat dua unsur, yaitu unsur objektif dan subjektif. Dalam unsur objektif meliputi perbuatan membuat surat palsu, memalsu. Objeknya yakni surat yang dapat menimbulkan hak, yang menimbulkan suatu perikatan, yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu. Unsur subjektifnya dengan maksud untuk menggunakan sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut